Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan bagi kita semua. Dengan 3 nikmat itu insya Allah kita akan berbahagia dunia dan akhirat. Dengan nikmat iman dan Islam kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dengan nikmat kesehatan kita akan bisa memperbanyak ibadah kepada Allah, mempunyai kesempatan untuk melakukan banyak amal kebaikan sebagai bekal ke akhirat nanti. Insya Allah, amin. Salam serta salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat oleh Rasulullah ya, dengan izin Allah di akhirat nanti, sehingga kita akan bisa bersua dengan beliau di surga, di Jannatul Firdaus. Amin ya robbal alamin. Sahabat Solihah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang kenapa seorang muslimah harus rajin menuntut ilmu ya. Setidaknya ada beberapa hal kenapa kita harus mencari ilmu. Yang pertama, agar mengetahui kebenaran. Kebenaran versi siapa? Tentu saja kebenaran versi Allah, karena kita muslim, kita muslimah, kita meyakini kebenaran itu milik Allah, bukan kebenaran versi manusia, bukan kebenaran versi manusia secara umum, atau bahkan bukan kebenaran versi public figure. Maka agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah ya, kita perlu untuk mencari ilmu. Jangan sampai kemudian kita banyak melihat hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh Allah hanya saja karena public figure juga senang dengan hal itu, kemudian kita menjadi nggak apa-apa lah, dia juga suka kok kayak gitu. Atau ketika kemudian ada public figure, selebgram, kemudian berhijab menutup gitu ya, berhijab sempurna, tetapi kemudian berpacaran gitu, entah atas nama pacaran Islami atau enggak gitu ya, tetapi melakukan hal itu, kemudian kita merasa dia aja berhijrah ya, hijabnya panjang aja berpacaran, berarti boleh dong. Tidak seperti itu. Maka kita perlu untuk benar-benar mencari ilmu, sehingga kita tahu mana yang benar-benar benar dan mana yang salah. Dan ilmu itulah kemudian yang akan menjadi cahaya bagi kita ya. Kita tahu dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan bahwa ilmu itu cahaya ya, cahaya yang akan membawa manusia dari kegelapan menuju iman begitu ya. Sehingga kebanyakan ya, banyak orang-orang yang kemudian berilmu biasanya akan sangat mudah untuk beriman. Kenapa? Karena akalnya menunjukkan sesuatu yang benar begitu, akalnya akan menuntun dia kepada keimanan. Masih tentang menuntut ilmu itu membuat kita mengetahui yang benar, itu karena kebanyakan dari kita kalau tidak mempunyai ilmu itu hanya bisa menduga-duga begitu ya. Oh ini boleh apa enggak? Oh kayaknya boleh deh. Oh ini wudhu sebenarnya seperti apa? Kayaknya kayak gini deh. Padahal hal-hal yang bersifat ibadah seperti untuk sholat, wudhu, puasa ya, ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ditentukan rukun-rukunnya itu ada ilmunya, nggak bisa hanya dengan menduga-duga gitu. Sehingga kalau kita itu hanya menduga-duga, akhirnya banyak sekali penyelewengan terhadap ibadah-ibadah itu ya. Kalau kita tahu beberapa orang kemudian membuat sholat itu sebagai guyonan hanya untuk diupload di Instagram atau di TikTok begitu. Nauzubillah min dzalik. Atau ada juga yang kemudian sholat yang perempuan menjadi imamnya, yang laki-laki dan perempuan yang lain menjadi makmumnya, hanya karena merasa bahwa itu bagian dari kesetaraan perempuan, padahal itu tidak ada di dalam Islam ilmu-ilmu yang seperti itu. Maka kita perlu untuk belajar ilmu yang benar begitu. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, surah Az-Zukhruf ayat 23. Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang hanya menduga-duga itu seperti ini. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Jadi
Kalau kita mau beragama itu bukan karena menduga-duga, bukan karena dulu orang tua saya begini maka saya juga akan begini gitu ya. Tidak, tetapi kita perlu untuk memperbaharui ilmu, sehingga kita benar-benar tahu bagaimana berislam yang baik, bagaimana beriman yang baik, bagaimana berakhlak, bagaimana bermuamalah, itu semuanya ada ilmu-ilmunya. Maka kita perlu tahu itu agar kita bisa mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, kenapa kita harus rajin menuntut ilmu? Karena ternyata kalau kita ini rajin menuntut ilmu, itu sebuah tanda, ya. Tanda apa? Tanda bahwa seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah, ya. Jadi Allah itu memberi tanda kalau seseorang itu rajin ngaji, rajin ibadah, itu artinya Allah sayang. Allah akan menjaga dia. Allah nggak pengen dia kemudian meleset ke arah yang jelek gitu, atau menyeleweng jalannya, tidak ingin. Maka Allah senantiasa mudahkan dia menuntut ilmu, senantiasa mudahkan dia beribadah, senantiasa memudahkan dia untuk senang mencari ilmu. Itu adalah tanda bahwa Allah mencintainya, Allah ingin hidayah itu tetap adanya. Karena kita tahu namanya hidayah itu sangat gampang sekali tercerabut dari dalam diri kita, sangat mudah ya. Mungkin kita nggak usah berpikir bahwa hidayah tercerabut itu harus dengan murtad begitu ya. Tidak harus. Hidayah tercerabut dari banyak hal, dari yang kecil-kecil ya, mulai dari hilangnya al-haya atau hilangnya malu, sehingga kita meskipun kita memakai kerudung, kita sudah menutup aurat, tapi kita berjoget-joget di sosial media, itu mulai dari hidayah itu dihilangkan sedikit-sedikit. Kemudian kita sudah tahu ini benar, ini salah, tapi kemudian kita suka untuk mengusik keduanya. Ya, kita tahu ini salah tapi kita suka untuk melakukannya. Dari yang kecil-kecil itu, sehingga kemudian ketika Allah sudah tidak sayang manusia itu, kemudian Allah tinggalkan, terserah ya. Tidak, bahkan bisa jadi Allah membuat manusia itu untuk enggan ya. Enggan apa? Enggan ngaji, enggan ibadah, karena Allah tidak mau lagi menerima ngajinya maupun ibadahnya. Nauzubillah min dzalik, semoga kita jangan sampai seperti itu. Maka kalau kita masih rajin ngaji nih, suka ngaji nih, ya kita perlu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah aku masih direngkuh Allah, aku masih dipegang Allah, aku masih dipertahankan Allah, hidayah ini masih ada pada diri kita. Kita perlu bersyukur, ya seperti itu. Yang ketiga, kenapa kita harus menuntut ilmu adalah karena ahli ilmu itu lebih utama dari ahli ibadah. Wow, kok bisa gitu? Iya, ahli ilmu itu lebih utama dari ahli ibadah. Dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ini, surah yang sangat masyhur, banyak yang kemudian sudah bisa menghafalkannya ya, karena masuk di buku-buku pelajaran agama biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi, kedudukan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu luar biasa di hadapan Allah. Kenapa tadi disebut orang yang ahli ilmu itu lebih utama dari ahli ibadah? Karena sesungguhnya banyak orang sholat, ya. Perbandingannya kayak gini, contohnya banyak orang sholat. Berapa orang sholat misalnya? Orang sholat dalam satu kota itu misalnya 10.000. Tapi berapa banyak orang yang mengerti makna sholat? Mungkin lebih kecil lagi, 5.000. Kemudian siapa yang kemudian mengerti makna sholat, ya, mengerti makna setiap gerakannya, mengerti ilmu-ilmu tentang sholat, bagaimana sholat yang khusyuk dan sebagainya, itu mungkin hanya 3.000. Jadi intinya seperti itu. Contohnya, kenapa kemudian ahli ilmu itu lebih utama dari ahli ibadah? Karena pengetahuan tentang ilmu itu akan membawa seseorang itu beribadah dengan benar. Tetapi beda kalau orang kemudian beribadah tanpa ilmu, dia akan beribadah terserah, ya, atau bahkan tadi beribadah karena menurut dia seperti ini, seperti itu, atas dugaan-dugaan saja. Atau mungkin dia melihat ini dari orang lain begini, maka dia meniru. Ya, ini kita tahu kisahnya di zaman Nabi Musa, ya, bagaimana kaumnya Nabi Musa, Bani Israel itu, ketika Nabi Musa sedang bertemu dengan Tuhannya, ya, untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah begitu ya,
dia tidak perlu waktu lama, umatnya yang tadinya beriman itu mulai tidak beriman kepada Allah lagi, malah justru menyembah patung sapi yang bisa berbicara, yang ternyata dibuat oleh Samiri gitu. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan kenapa kok bisa kayak gitu, karena tadi mudah tertipu daya, mudah kemudian karena tidak punya ilmu, taunya menyembah itu karena Musa udah kelamaan nih ya, kayaknya kita perlu Tuhan baru untuk disembah dan sebagainya. Akhirnya menyembahlah mereka kepada berhala itu. Seperti itulah kenapa kedudukan orang yang beribadah, beramal tapi tidak tahu ilmunya, sehingga sangat mudah untuk menyeleweng, sangat mudah untuk membuat bid'ah-bid'ah dalam beribadah. Yang keempat, kenapa kita harus menuntut ilmu? Ya, karena kelebihan bagi orang yang berilmu itu adalah biasanya orang yang berilmu itu orang yang paling takut kepada Allah, ya, paling khasya, paling takut kepada Allah. Kenapa? Ya, sebelumnya saya akan bacakan dulu dalam Quran surah Al-Fatir, Quran surah Fatir ayat 28 yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Kenapa orang-orang berilmu itu takut kepada Allah? Dan takut yang sebenar-benarnya gitu ya. Takut sehingga dia menjadi tunduk ya, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Karena orang yang berilmu itu tahu ya, tahu tentang ilmu-ilmu Allah begitu ya. Sehingga dia kemudian menjadi tunduk ya. Dia tahu kenapa kita harus memakai kerudung ya, dia paham, maka dia memakai kerudung, dia taat, tunduk ya. Kenapa saya tidak boleh misalnya ketika toharoh ya, ketika kencing begitu ya, kenapa harus bersihkan? Karena dia tahu ilmunya, sehingga dia takut kalau dia tidak melakukan itu, dia kemudian takut Allah murka kepadanya ya. Jadi itu luar biasanya orang yang kemudian berilmu itu dia akan tunduk kepada Allah, dia akan lebih tunduk dibandingkan orang yang hanya tahu beramal tapi tidak mengetahui asal-usul ilmunya itu. Yang kelima, kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena kita menginginkan ada amal yang tidak pernah putus bahkan ketika kita meninggal dunia. Kita tahu dalam sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqati jariyah, aw ilmi yunfa'uha bih, aw waladin sholihi yad'ulah." Jika anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, salasah ya, 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Kita ingin kita mendapatkan amal itu yang terus mengalir bahkan ketika jasad kita dalam kubur ya, ketika kita berada di alam barzah, yang kita ingin ada amal yang menemani kita ya, ada pahala yang terus mengalir sekalipun kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kubur. Jadi kita perlu memahami bahwa ada MLM amal begitu ya, bahwa kalau kita melakukan hal yang buruk, kemudian keburukan itu ditiru oleh orang, kemudian orang lain meniru, terus banyak orang yang meniru, maka kita akan mendapatkan dosa dari orang yang meniru amal buruk kita itu tanpa mengurangi dosa kita. Bayangkan kalau yang meniru itu banyak orang. Maka kita perlu hati-hati ya dalam melakukan sesuatu, jangan sampai orang meniru kita kemudian menjadi jelek dan akhirnya kita juga mendapatkan dosa dari orang-orang yang melakukan kejelekan itu. Juga ketika kita mempunyai sesuatu kebaikan, ilmu yang baik, kemudian kita tularkan pada orang lain kemudian mengamalkannya, kemudian orang lain men-share lagi, mengamalkan lagi, banyak orang yang mengamalkan, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi
Jadi kita perlu untuk kemudian senang ya untuk men-share ilmu gitu ya, atau untuk membagikan ilmu meskipun ilmu itu hanya sedikit. Dalam sebuah hadis dikatakan balighu ani walau ayah, sampaikan dariku, kata Rasulullah, meski hanya satu ayat yang kita ketahui. Kenapa? Karena kita yakin bahwa satu ayat yang itu ayat positif, ayat yang baik. Kalau kita sebarkan kepada orang lain, kita juga akan mendapatkan pahala sebagaimana orang lain itu melakukan kebaikan. Nah, itulah kenapa kemudian kita perlu mencari ilmu agar kita tahu mana yang bisa ilmu-ilmu yang bisa kemudian bisa kita sebarkan, bisa kita berikan kemanfaatannya untuk yang lain. Yang selanjutnya adalah kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu adalah jalan termudah kita untuk menuju surga. Banyak hadis yang mengatakan tentang hal itu, bahwa orang yang menuntut ilmu itu orang yang sangat diberkahi Allah ya. Bahkan ketika dia sudah berniat menuntut ilmu, berangkat dari rumah sampai kemudian pulang ke rumah, maka dia akan dirahmati. Para malaikat akan berdoa kepada Allah ya. Para malaikat akan membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi itulah kenapa kemudian kita perlu untuk, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, ini hadis yang disampaikan Abu Hurairah ya, dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi masjidku ini, dia tidak mendatanginya melainkan untuk suatu kebaikan yang hendak dipelajarinya atau hendak diajarkannya, maka kedudukannya serupa dengan kedudukan di jalan Allah. Jadi kalau kita kemudian belajar dan kemudian mengajarkan ilmu Allah, itu sebenarnya kita juga sedang berjihad. Maka banyak disebutkan bahwa daiyah ya, ulama itu adalah juga orang yang berjihad karena dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis lain dia katakan bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang suka untuk belajar Al-Quran dan kemudian juga mengajarkan kepada orang lain. Selanjutnya, kenapa kita harus mencari ilmu adalah agar kita terhindar dari syubhat dan fitnah dunia. Sebenarnya ini menambahkan pada poin pertama tadi, bahwa ketika kita menuntut ilmu maka kita akan mendapatkan kebenaran. Kita akan bisa menemui kebenaran. Sama begitu ya. Jadi ini menambahkan saja, banyak sekali godaan di dunia ini ya. Bahkan semakin lama fitnah dunia ya, syubhat dunia itu banyak sekali yang menggoda kita. Maka kita perlu untuk mengetahui ilmunya sehingga kita kemudian bisa menghindari hal-hal seperti itu. Banyak sekali ya. Misalnya ada yang bertanya masalah rokok misalnya, apakah ini haram atau ini mubah atau ini makruh? Maka kita perlu kemudian mencari pada ilmunya ya, sampai ke ilmu mendasarnya. Misalnya ya, jawabannya misalnya, pada dasarnya semua yang membuat manusia itu sakit, menzalimi diri sendiri itu sesuatu pekerjaan yang buruk. Maka kita bisa mendapatkan jawaban bahwa merokok itu bukan mubah ya, tetapi haram, atau paling sedikit adalah, ya paling minimal banget adalah makruh. Padahal kita tahu makruh itu sesuatu yang mendekati keharaman. Kalau itu dilakukan bahkan sampai kemudian membuat dia sakit ya, menzalimi diri sendiri, maka dia sudah masuk kepada keharaman. Nah, kita bisa menghindari syubhat-syubhat dunia seperti ini kalau kita mengetahui ilmunya. Yang terakhir, kenapa kita harus menuntut ilmu adalah karena ilmu itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu ya. Jadi hanya orang-orang utama yang akan diberikan ilmu tadi ya. Saya akan bacakan beberapa perkataan para ulama ya, salafus sholih ya. Seperti Abul Aswad berkata, tidak ada yang lebih agung daripada ilmu. Raja menjadi penguasa manusia, sedangkan yang berkuasa atas raja-raja adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, mengingat-ingat ilmu pada sebagian waktu malam lebih kusukai daripada menghidupkannya dengan sholat malam. Al-Hasan berkata, tinta orang yang berilmu ditimbang dengan darah orang-orang yang mati syahid. Ternyata tinta orang yang berilmu itu lebih berat timbangannya. Dia juga berkata, sesungguhnya kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah, sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga.
Imam Ahmad berkata, manusia lebih memerlukan ilmu daripada keperluannya terhadap makan dan minum. Sebab manusia memerlukan makan minum hanya sekali atau 2 kali dalam sehari. Sedangkan keperluannya terhadap ilmu adalah sebanyak hembusan napasnya. Setiap kita menghembuskan nafas, sebenarnya kita membutuhkan ilmu. Sebagian salaf berkata, barang siapa menghendaki dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menghendaki keduanya, maka dia harus memiliki ilmu. Demikian sahabat salihah, kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena sangat pentingnya ilmu terhadap kehidupan kita ya. Karena kita tidak bisa kemudian selama dunia akhirat kalau kita tidak mempunyai ilmu. Ilmu yang seperti apa? Para ulama mengatakan ilmu yang paling utama yang harus dipelajari yang lebih dulu sejak dini adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama dia bisa memperbaiki agamanya. Bagaimana beribadah, bagaimana berwudu, bagaimana salat, bagaimana kemudian menutup aurat, bagaimana toharoh, kalau bagi perempuan bagaimana sholat janabat setelah haid, bagaimana mensucikan darah haid, itu ada ilmunya. Maka kita perlu untuk mencari ilmu. Yang pertama adalah ilmu-ilmu agama, dan ini adalah wajib ain. Kalau kita muslimah, kelak peran kita akan menjadi seorang ibu. Kita dituntut untuk kemudian mengajarkan Allah, mengajarkan Rasulullah, mengajarkan tentang malaikat, tentang kitabnya, tentang sirah Nabi. Maka kita perlu banyak-banyak belajar agar kita kemudian bisa membimbing anak-anak kita di jalan Allah. Kemudian kita juga perlu untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan hati yang lembut, sehingga kita kemudian istiqomah dalam mencari ilmu, istiqomah ngajinya, istiqomah di jalan Allah, karena itu susah ya. Hanya dengan izin Allah lah kita bisa istiqomah dalam mengaji. Jadi terus semangat yang ngaji, jangan sampai kemudian setelah kita nggak sekolah, setelah kita nggak kuliah, setelah kita menikah, kemudian kita melupakan ngaji. Jangan sampai, karena kita ngaji, kita mencari ilmu, apalagi ilmu agama, ilmu Allah itu dari kecil sampai kemudian kita perlu untuk mencari ilmu itu sampai kemudian kita meninggal dunia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.